atas waktu yang diberikan pada saya. Suaranya agak bonceng sedikit. Sebentar. Halo, suara saya bisa didengar? Ya, bagus. Oke, terima kasih. Saya akan menyapa dulu kepada Bapak Haris, adalah satu alma mater di Fakultas Biologi UGM, dan juga kepada Profesor Bintoro. Beliau adalah promotor saya untuk riset disertasi. Saya akan menyampaikan mengenai share screen. Halo. Ya, Bu, jangan di-mute ya. Yang satu jangan di-mute ya. Silakan Bu Wulan di share screen. Ya. Ya, udah kelihatan. Ya. Oh iya. 66, berat ngangkat. Halo Bu Wulan. halo. Ya, silakan Bu Wulan. Iya, dengar ya suara saya? Ya, ya. Iya, oke. Ya, saya lanjutkan untuk vegetasi prairie itu sebagai contoh di Amerika. Sejauh mata memandang memang kita adalah di sana adalah rumput-rumputan. Berbeda dengan Indonesia yang vegetasi alamnya adalah hutan-hujan tropis, di mana 1 hektarnya ada sekitar 480 spesies tanaman, sedangkan di prairie hanya 1 hektar hanya sekitar 6 sampai 8 spesies. Di full Nah, screen mungkin, Pak. oh oke. Ya, Genji. Iya. Ini adalah high grass.
di mana rumput-rumputan di sini menghasilkan jagung, terutama gandum yang kita menjadi importer terbesar dunia. Untuk gandum menjadi terigu, kemudian ada jagung, kemudian ada kedelai, ada biji bunga matahari, kemudian ada oat, ada sorghum, macam-macam dihasilkan di daerah prairie. Nah, sedangkan di Indonesia karena tadi vegetasinya adalah polikultur, jadi dalam 1 hektar itu berbagai macam pohon-pohonan, kemudian tanaman-tanaman pendeknya. Nah, kita berubah menjadi padi, persawahan. Jadi ini juga termasuk rumput-rumputan yang dihasilkan di daerah prairie, yaitu padi. Nah, kita mengubah hutan kita, vegetasi hutan-hutan tropis menjadi monokultur persawahan, di mana persawahan di sini membutuhkan banyak air. Jadi kalau kita data di National Geographic, itu untuk menghasilkan 0,5 kilogram beras, itu memerlukan air sekitar 1.700 liter, itu untuk 0,5 kilogram. Itu equal dengan 449 galon air. Jadi kalau kita menanam padi, itu perlu banyak air karena harus tanahnya basah dan kebutuhan air tersebut tidak pernah dihitung. Nah, ini adalah air yang free, tidak masuk dalam cost production. Berikutnya tadi karena dari vegetasi hutan hujan tropis dibabat menjadi monokultur, tentunya akan membutuhkan banyak pupuk dan juga banyak untuk penambahan zat hara. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Haris bahwa pertanian paling sensitif terhadap perubahan iklim. Nah, kita kalau masih tetap tergantung pada sawah, terjadi kemarau panjang, itu akan puso, gagal panen, dan tanah mengering. Kemudian juga pada saat musim penghujan, ini tidak bisa panen juga produktivitasnya, karena dalam 3 hari pasti akan rusak, terendam air. Nah, begitu juga dengan hama, karena tadi vegetasinya sudah diubah menjadi vegetasi persawahan, akan muncul banyak hama wereng yang menyerang dalam 1 malam bisa beberapa hektar, kemudian hama ulat, kemudian hama tikus, kemudian belalang, dan juga hama-hama baru seperti tomcat yang juga membahayakan bagi manusia. Nah, untuk itu juga diperlukan pestisida dan herbisida karena tadi vegetasi alamnya sudah diubah, maka akan akan banyak terjadi penyakit-penyakit, hama penyakit. Nah, ini juga diperlukan pestisida dan herbisida banyak sekali yang digunakan dan itu berpengaruh pada lingkungan karena seperti revolusi hijau di sini banyak dampak lingkungan yang terasa sampai sekarang. Nah, kembali ke hutan-hujan tropis, vegetasi di Indonesia, salah satu pangan yang dihasilkan di hutan itu adalah hutan sagu. Di mana hutan sagu itu bisa hidup di kondisi polikultur, berbagai jenis spesies, atau bisa juga monokultur. Nah, untuk sagu sendiri itu termasuk NUS atau neglected and underutilized species. Jadi spesies yang tidak dilirik dan ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin dan belum menjadi komoditas seperti komoditas-komoditas lainnya. Contohnya padi, jagung, dan kedelai, pajale. Dia punya masuk dalam bursa komoditi dan punya harga. Tapi kalau sagu itu tidak harganya ya segitu-gitu aja. Itu tergantung dari penjualnya. Nah, karena tadi sudah kita tergantung dengan beras yang sangat tinggi, kita konsumsinya terus ditekan dari 139 sampai 120, kemudian menjadi 90 kilogram per kapita per tahun. Kemudian convertnya adalah ke terigu. Nah, ini sudah kita banyak ketahui bahwa dari teknologi, terutama BPPT, itu sudah BPPT sudah membuat teknologi mesin yang bisa menghasilkan beras sagu atau beras analog. Nah, kami dari riset yang ada, kemudian lahirlah saya adalah di sini Putri Sagu, saya membentuk
olahan-olahan makanan berbahan dasar sagu. Itu ada beras sagu, kemudian mie sagu, dan juga pati sagu. Nah, tadi disampaikan Prof. Bintoro bahwa pati sagu itu dari Sabang sampai Merauke itu ada berbagai macam jenis. Itu juga ternyata mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi karakter yang dari Sumatera, kemudian dari Sulawesi, dari Papua, ternyata berbagai jenis sagu memiliki karakter yang bisa cocok untuk mie, kemudian cocok dibuat untuk cake, bisa dibuat untuk cookies, itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, dari beras dan mie sagu, karena beras ini adalah sangat tinggi sekali konsumsinya, jadi harus dimulai dari sekarang, karena sosialisasi terigu itu memerlukan sekitar 30 tahun. Sosialisasi beras itu ribuan tahun, dari zaman Aji Soko sampai sekarang, yang kita diversifikasinya banyak sekali macamnya, tetapi bisa tergantung satu macam beras itu juga memakan waktu ribuan tahun. Untuk terigu itu termasuk cepat 30 tahun. Kita sekarang menjadi ketergantungan konsumsi tertinggi di dunia. Begitu pula mie, karena mie instan itu juga bahan dasarnya adalah terigu, dan itu konsumsinya luar biasa. Tahun 2015 kita konsumsinya 14 miliar bungkus. Sehingga dari Sabang sampai Merauke sampai ke pelosok kita ini pecinta mie. Jadi hanya satu strip di bawah Cina konsumsinya. Cina jumlah penduduknya 1,5 miliar, kita 250 juta saat itu tahun 2015 sekitar itu. Jadi konsumsinya satu strip di bawah Cina. Jadi kita memang bangsa yang cinta mie. Padahal kita juga bisa produksi mie dari sagu, beras dari sagu, dan pati sagu bisa untuk aneka makanan. Seperti apa makanan-makanan kontemporernya, itu kami ada trial and error-nya sehingga menghasilkan makanan-makanan modern. Nah, ini adalah makanan tradisionalnya. Memang ini harus dilestarikan karena mempunyai filosofi, legenda, dan juga daya tarik tersendiri terkait dengan seremoni-seremoni di daerah kantong-kantong sagu di Indonesia. Kemudian kita coba untuk nasi beras sagu. Nasi beras sagu itu sebenarnya memang kandungannya luar biasa, banyak sudah banyak diketahui bahwa ini gluten free, organik, kemudian indeks glikemiknya rendah, kemudian high resistance starch, fibernya bagus untuk pencernaan. Namun yang paling penting adalah cara pengolahannya. Jadi diproduksi, begitu di masyarakat harus dikasih tahu bagaimana sih cara mengolah beras sagu, apakah sama dengan beras-beras yang ada saat ini, beras yang ditanam dari sawah, karena perlu tips dan trik yang khusus untuk menghasilkan olahan beras sagu yang bagus, baik itu untuk makanan pokoknya ataupun divariasikan ke olahan makanan-makanan yang lain seperti nasi goreng, nasi kebuli, arem-arem, nasi bakar. Nah, ini juga bumbu-bumbu rempah-rempah itu sangat berkolaborasi untuk beras sagu menghasilkan aroma dan rasa yang lezat. Nah, ini adalah nasi goreng beras sagu, nanti bisa divariasikan karena kita banyak sekali jenis-jenis nasi goreng dari Sabang sampai Merauke, ada nasi goreng kampung, nasi goreng Chinese, nasi goreng lainnya. Kemudian ini juga mie sagunya kita bisa olah ala restoran ataupun juga dengan berbagai macam menu atau gastronomi dari seluruh Indonesia. Ini juga nasi sagu berempah atau biasa kita nasi kebuli kita mix dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa olah menjadi nasi sagu bakar, mie sagu goreng, juga bisa dengan mie rebus. Kemudian ini dengan sup timlo, ini juga sosisnya ini juga kayak risolnya itu dari sagu, kemudian soonnya juga dari sagu. Nah, jamurnya juga bisa dikolaborasikan dengan hasil jamur dari limbah sagu. Itu bisa untuk jamur, bisa untuk sup juga. Kemudian selain soon dari sagu, kemudian risolnya dari sagu, juga bisa ini kalau di daerah timur bisa dikombinasikan dengan ulat sagu.
Nah, ini produk andalan kami adalah snack sagu. Ini adalah risoles sama bitterbollen sagu. Kami jual digoreng dan juga frozen. Jadi masa pandemik sampai saat ini menjadi produk andalan kami. Frozen kita sudah jual ribuan pieces untuk risoles sama bitterbollen. Begitu juga pastel. Pastelnya juga kita jual frozen. Karena masa pandemik sampai sekarang makanan tersebut praktis dan rasanya banyak disukai karena itu saya melihatnya dari repeat order pelanggan. Jadi pelanggan yang melakukan repeat order itu saya nilai bahwa mereka rasanya sudah cocok. Ini pastel, kemudian kue lumpur, ini semua juga dari sagu. Kemudian yang manis kita bisa bikin dengan cake, prol tape, kemudian bisa dibikin pie, talam sagu, kemudian juga bisa dibuat puding, kemudian bisa dibikin rainbow, juga dadar gulung, kue rangi. Nah, ini aneka kue yang sudah kita bikin, egg roll, kemudian juga ada roti tawar, donat. Nah, itu tadi adalah produk-produk yang terus-menerus di dapur, bagaimana kreasi sagu yang menarik dan rasanya bisa diterima oleh lidah masyarakat. Jadi kita bisa, saya usahakan untuk masakan sagu, kalau bisa 100% sagu, kalau tidak untuk yang jenis roti kita masih kolaborasikan dengan tepung yang lainnya. Nah, untuk sustainable food system, karena tadi rasa itu adalah memegang peran sangat penting, itu selain sosial, ekonomi, environment, lingkungan yang baik, kemudian memberikan nilai ekonomi dan secara sosial bisa diterima oleh masyarakat, itu adalah sensori. Sensori itu adalah rasa atau taste-nya, bahwa makanan lokal itu kalau rasanya enak, pasti orang akan mencari. Jadi tidak perlu dengan peraturan-peraturan ataupun dengan peraturan atau dari pemerintah itu untuk makan makanan lokal, tetapi kalau kita sajikan dengan rasa yang enak dan menarik, pasti orang akan mencari. Nah, bagaimana pasar dan permintaan pangan olahan sagu? Kemudian bagaimana prospek pengembangannya? Ini saya mulai usaha sagu ini adalah membentuk pasar. Jadi saya belum punya mesin dan lain-lain. Saya hanya mengambil pati sagu dari berbagai daerah, kemudian saya olah, saya tahu karakternya, saya membuat pasar, saya jual. Kemudian di pasar sampai sekarang menurut saya pasar semakin menguat dan permintaan meningkat meskipun skala saya baru skala UMKM. Nah, dari situ keuntungan saya bisa belikan freezer, chiller, dan sekarang saya bisa membeli mesin untuk memproduksi beras dan mie sagu. Nah, siapa saja pasar ini pasar yang ada sekarang untuk UMKM saya, produk Putri Sagu itu adalah anak berkebutuhan khusus, kemudian pangan sehat, organik, dan kemarin ada atlet angkat besi, ya mungkin ini berbeda-beda untuk setiap atletnya. Itu kalau makan gluten free dia merasa lebih kuat dalam mengangkat berat untuk angkat besinya. Nah, kita bisa kembangkan lagi pasar-pasar yang lainnya yang sekarang lagi saya terobos untuk pasar khusus dari sagu. Nah, ini untuk autis memang anak berkebutuhan khusus harus makannya adalah gluten free itu dari sagu ini karena penelitian di Massachusetts University tahun 2025 nanti dari 2 anak itu adalah 1 autism. Nah, ini di Indonesia jumlahnya juga meningkat dan makanannya tidak perlu impor dari luar negeri, di dalam negeri sudah disediakan dengan rasa yang bisa diterima. Nah, tadi peta distribusi sagu, Prof. Bintoro sudah sampaikan juga, sagu terbanyak itu di Sumatera, di Riau, Kepulauan Riau, kemudian Maluku, dan Papua. Nah, apabila UMKM seperti apa yang saya lakukan untuk kedaulatan pangan, itu bisa diaplikasikan di wilayah kantong-kantong sagu seluruh Indonesia. Jadi
bisa bernilai ekonomi dan juga bisa memenuhi kebutuhan pangan. Jadi tidak akan terjadi kekurangan pangan ataupun kelaparan seperti di Yahukimo ataupun di Asmat, itu sagu sudah tersedia begitu melimpah dan makanannya bisa dilatih bagaimana mengolah makanan sagu yang menarik, makanan sagu yang kontemporer. Nah, apa yang dilakukan sekarang, kami lakukan adalah sosialisasi sagu. Itu sangat penting sekali, karena apa yang dilakukan gandum dan terigu, itu dari negara asalnya, di Amerika, kita import Amerika, Eropa, Australia, mereka melakukan sosialisasi terigu itu 30 tahun itu secara komprehensif, baik di media sosial, media cetak, kemudian media elektronik, kemudian chef-chefnya, karena makanan itu paling efektif itu disosialisasikan adalah lewat gastronomi atau lewat sekolah pariwisata, karena ada perhotelan, ada kitchen, dan juga ada pastry-nya. Karena chef yang dihasilkan nanti akan lulus, akan menyebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, dan image mereka itu akan selalu, kalau diajarkan sagu, ya dia akan mencari varian-varian untuk olahannya. Karena selama ini yang diajarkan di perhotelan untuk kitchen dan pastry-nya itu 100% adalah terigu. Nah, ini sosialisasi kita adakan salah sehat dengan pejabat-pejabat pemimpin di wilayah-wilayah sagu di Indonesia, kita adakan talk show. Kemudian juga yang sangat menarik ini adalah kita mengadakan lomba bagi mahasiswa dan juga SMK, karena SMK Tata Boga di seluruh Indonesia dan khususnya wilayah kantong sagu di Indonesia itu SMK Tata Boganya harus diajarkan tentang olahan sagu, jadi tidak hanya terigu saja. Nah, ini adalah mahasiswa antusias sekali dari beberapa wilayah di Indonesia. Ini juga mereka dapat pemenangnya untuk olahan sagu baik rasa maupun dalam tampilan dan packagingnya. Nah, kita juga masukkan dalam slow food biodiversity, kemudian kita dengan media cetak, media elektronik, kemudian juga dengan setiap pameran-pameran, kemudian seminar. Ini juga pameran di Brunei. Mereka juga sangat tertarik sekali karena mereka juga punya sagu yang belum diolah. Kemudian dengan tabloid-tabloid yang audiensnya adalah ibu-ibu, kemudian juga ini dengan Dharma Wanita, dan ini adalah majalah Tempo 70 tahun Indonesia Merdeka, mendapatkan award sebagai pelopor kemasyarakatan sagu. Nah, juga slow food di Terra Madre Italia, kita juga memperkenalkan sagu. Kemudian gastronomi Nusantara juga di IMI, International Management Institute di Swiss, juga bicara tentang gastronomi Nusantara di UNESCO. Nah, ini slow food, ini sangat cocok sekali untuk sagu. Itu adalah good, clean, dan fair. Untuk misinya itu good, baik untuk tubuh kita. Clean, tadi disampaikan Prof. Bintoro, tidak perlu pupuk, tidak perlu amelioran. Kemudian fair, harganya bagus bagi petani dan juga bagi konsumen. Nah, makanan atau pangan itu dikatakan sustainable itu apabila aksesnya mudah dan memberikan nilai ekonomi yang baik, kemudian makanan tersebut juga bernutrisi dan memberikan kebaikan pada tubuh kita. Tetapi kalau pangan tersebut itu sudah banyak subsidi, itu tidak bisa sustain. Jadi contohnya adalah beras yang kita konsumsi, itu subsidinya dari mulai jalan infrastruktur, subsidi air, kemudian subsidi bibit, subsidi pupuk, subsidi harga jual, dan semua subsidi fokus pada pertanian padi sebagai pangan utama. Dan itu kalau kita ekspor padi, itu berarti kita memberikan subsidi, itu kerugian itu kepada negara lain. Jadi pertanian yang sustain adalah yang memberikan keuntungan dalam jangka panjang.
Nah, ini sebagai Duta Pangan Bijak Nusantara yang kita harus terus-menerus mengkampanyekan pangan lokal. Ya, terima kasih paparan dari saya. Mungkin